Ya halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, udah lama saya nggak bikin konten tentang review mobil. Dan hari ini saya mau review mobil dari Korea lagi, yaitu All New Kia Picanto. Nah kemarin-kemarin saya udah bahas banyak banget tentang Picanto, tapi itu generasi yang sebelumnya, yang All Picanto dan Picanto Cosmo. Kali ini saya mau coba review si All New Picanto ini, biar teman-teman pada tahu apa sih perbedaan antara All Picanto dan All New Picanto. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, like jika kalian suka, dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, check this out. Nah teman-teman, ini dia mobil Korea lagi yang saya akan review, yaitu All New Kia Picanto. Nah sedikit saya mau cerita tentang sejarah si Picanto ini. Jadi awal mula Kia Picanto ini diproduksi dia di tahun 2004 dengan bentukan yang ciri khas banget, lampunya tuh kotak kayak Suzuki Swift ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu, lalu generasi selanjutnya dia ada perubahan sedikit di Kia Picanto Cosmo. Dia ada perubahan di bagian headlamp, di fog lamp, dan di lampu bagian belakang. Sisanya sih dalamnya sama, cuma di bagian mesinnya ternyata teman-teman dia berbeda di bagian camshaft dan crankshaftnya, yaitu noken as atau kruk asnya ya teman-teman, seperti itu. Dan ini generasi yang lebih tinggi lagi, All New Kia Picanto. Jadi ada perubahan lagi, dengan kata-kata yang all new itu dia merubah semua dari segi desain, mesin, interior, dan semuanya teman-teman. Nah kita lanjut bahas si mobil ini teman-teman. Jadi mobil All New Kia Picanto ini dia berbeda dengan sebelumnya. Dia mempunyai cc di 1200 cc teman-teman. Yang sebelumnya tuh hanya 1100 cc. Jadi ada kenaikan sekitar 100 cc, jadi lebih bertenaga dan lebih stabil. Dia silindernya 4 silinder, udah injeksi, dan sisanya sih hampir sama-sama aja, cuma bentukan mesin dan lain-lainnya itu berbeda. Nah kita lanjut ke bagian depan terlebih dahulu, kita bahas. Karena si body dan desainnya ini bukan hanya bagian depan, samping, belakang, interiornya pun dia berbeda sekali. Oke teman-teman, nah bagian depannya ini lihat gahar banget, gagah banget. Kenapa? Karena dari Picanto yang lama yang asalnya kotak terus membulat, ini bener-bener berubah teman-teman. Nah kita bahas bagian lampu terlebih dahulu. Headlampnya ini berubah banget, yang asalnya kotak kecil terus asalnya agak-agak membulat, ini jadi keluar banget seperti belok ya teman-teman. Cuma ini kata saya tuh lebih gagah, lebih sangar aja ya. Dan di dalamnya ini udah ciri khas All New Kia Picanto, dia ada hitam-hitam di smoke dikit dengan lampu yang masih halogen, belum LED. Ini lampu sen, dan di bawahnya ini udah ada fog lampnya. Fog lampnya All New Kia Picanto tuh udah ada semua dari tahun 2011 sampai generasi yang last editionnya. Dan bentukan fog lampnya juga ini segi 4 ya, kayak kupat-kupat gitu. Kalau yang Picanto sebelumnya tuh masih bulat teman-teman. Oke, manis banget ya. Nah lanjut ke bagian tengahnya, grillnya teman-teman. Grillnya ini berbeda banget, karena ini ciri khas dari si All New Kia Picanto berubah, dikasih ciri khas Tiger Nose. Jadi Kia tuh nyebut dari grill seperti ini tuh Tiger Nose teman-teman, beda banget. Jadi ciri khas perubahan yang signifikan ya dari Picanto. Nah di bawahnya ini ada kisi-kisi buat saluran udara, biar keluar panas mesin tuh lancar ya, sirkulasi. Seperti ini, sama grill atas dan grill bawah dia sarang lebah seperti ini. Dan si grillnya itu dia putarannya chrome ya, jadi udah keren banget, gagah lah. Kalau chrome kan ciri-ciri mobil mewah seperti itu. Oke, kurang lebih untuk bagian depan seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian samping, kaki-kaki, dan bagian bodinya seperti apa. Nah untuk bagian sampingnya teman-teman, ini emang si Kia Picanto ini ciri khasnya hatchback ya, dengan 2 seat. Jadi mobil hatchback compact yang menurut saya keren ya, karena mobil-mobil hatchback tuh mobil-mobil ciri khasnya mobil pribadi lah, mobil
anak muda seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian sampingnya yang pertama kita bahas bagian kaki-kakinya dulu teman-teman. Nah, bagian kaki-kakinya ini akan saya bahas originalnya, karena si pelek untuk bawaan Kia Picanto tahun 2011 2012 tuh seperti ini. Dia peleknya udah racing, cuma ini bentukannya menurut saya bisa dibilang kayak bentuk-bentuk kue seroja ya. Tahu nggak kue seroja? Nah seperti ini teman-teman. Dan profil bannya kita lihat ini di ring 14 dengan ukuran 175 per 65. Ini bawaan standarnya, jadi saya nggak custom atau rubah-rubah ukuran standarnya teman-teman. Nah ini seperti itu. Lanjut bagian kaca spion ya, ini yang paling saya suka. Si all new Kia Picanto itu dia tetap mempertahankan lampu sen tambahan, tapi lampu sen tambahan ini udah LED teman-teman, keren banget. Sayangnya untuk tahun 2011 dan 2012 dia belum retract. Nah kalau yang udah retract tuh di tahun 2013. Seperti ini teman-teman kaca spionnya. Lanjut bagian bodi sampingnya, ini ada garis tegas dari depan, nyambung ke pintu, nyambung ke handle pintu, nyambung lagi ke bagian belakang ke handle pintu. Jadi ini tuh ciri khas apa ya, keren banget gitu, dinamis gitu desainnya. Nah lanjut ke bagian handle pintunya, ini bukan model cungkil lagi yang kayak Picanto lama teman-teman yang di gini, tapi ini udah model yang ala-ala mobil zaman now. Seperti ini. Dan bahan pintunya ini bukan kaleng-kaleng ya, berat banget, tebal banget, ini jauh banget kualitasnya dengan mobil LCGC ya. Seperti ya maaf kalau saya sebut kayak Ayla, Gia, Sigra dan lain-lain. Walaupun mereka harganya lebih mahal, tapi kualitas lebih bagus ini teman-teman. Oke. Untuk bagian samping mungkin kurang lebih seperti ini, karena ini bawaannya belum ada talang air, jadi belum saya pasang. Dan untuk tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Oke teman-teman, untuk bagian samping seperti itu. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah bagian belakang si all new Kia Picanto ini teman-teman, lagi-lagi dia udah berubah total, berubah drastis, jauh berbeda dengan Picanto generasi sebelumnya yang all Picanto maupun Picanto Cosmo. Ini terlihat dari lekukan bodi, bagian lampu stop lamp, bagian lampu mundur, terus bukaan bagasi, ini semuanya jauh berbeda. Bahkan posisi plat nomor juga dia ada frame seperti ini ya, keren banget. Oke, kita bahas untuk bagian lampunya. Nah, untuk bagian lampu belakang teman-teman ini berbeda banget. Yang asalnya si Picanto lama tuh bentukannya kotak, terus yang Cosmo tuh ada kotak tapi bulat-bulat. Kalau ini dia udah berbeda. Dia jadi kayak apa ya? Kayak huruf C mungkin ya kalau saya lihat. Dan di atas ini udah ada lampu sen dan stop lamp. Tapi si lampu mundurnya atau atretnya tuh dia terpisah di bagian bawah bersama reflektornya. Jadi ini cukup manis ya. Cuma hati-hati kalau mundur ya kelihatannya agak bawah mungkin ya. Oke seperti itu. Ini ada emblem ciri khas dari Picanto. Dan emblemnya pun dia berubah ya. Jenis si emblemnya tuh seperti ini. Kalau yang dulu tuh agak-agak kotak ya. Ini Picantonya lebih bulat seperti ini. Nah, yang saya suka dari mobil Korea ini, dia tetap mempertahankan fitur-fitur yang menurut saya fungsional banget. Nah, apa itu? Yaitu rear defogger teman-teman. Jadi si mobil Korea dari Picanto lama maupun Picanto yang sekarang, all new Kia Picanto, dia udah ada rear defoggernya seperti ini. Itu berfungsi kalau kita kehujanan terus berembun di dalam, kita bisa hidupin rear defoggernya jadi kelihatan jelas saat mengemudi. Itu yang saya suka. Nah, terus ditambah ada wiper belakang teman-teman. LCGC pun sekelas LCGC yang harganya tuh 100 lebih ya. Jarang tipe terendahnya tuh ada wiper belakang. Kalau ini tipe yang dari awal sampai akhirnya tuh udah ada full fitur seperti ini teman-teman. Nah bagian atas ini udah ada antena. Antenanya juga berubah, yang asalnya dia di depan panjang. Ini udah pakai antena duck yang belakang seperti ini pendek ya. Ini manis banget. Dan di atasnya belum ada spoiler yang panjang, tapi ini namanya duck spoiler ya. Cukup lah, oke dan manis. Nah lanjut bagian bawahnya. Ini tadi udah saya bahas lampu mundur dan reflektor. Nah ini bedanya tuh untuk posisi plat nomornya, dia ada frame ya ke dalam seperti ini. Jadi kalau kita mau custom pakai akrilik, ini pasti cakep banget nih. Ini saya suka juga frame seperti ini. Nah kita lanjut buka bagian bagasinya. Nah buka bagasinya juga ini udah berbeda lagi teman-teman, karena ini udah semi elektrik. Jadi nggak model cungkil seperti dulu. Di sini ada tombol kecil, kita pijit aja seperti ini. Nah duk, udah kerasa duk. Ini tinggal ditarik ke atas, dibuka ya teman-teman. Wih smooth banget ya. Nah kita lanjut bahas bagian bagasinya.
Untuk bagian bagasi mungkin si all new Kia Picanto ini kekurangannya agak sempit ya, tapi untuk keluarga kecil seperti saya ini cukup banget. Kenapa? Karena kalau belanja bulanan ataupun kita jalan-jalan, kita cukup bawa barang-barang di area bagasi yang lumayan sempit ini. Tapi cukuplah kalau kita berpergian keluar kota bawa 2 koper kecil atau 1 koper besar ditambah 1 koper kecil. Ditambah ini belum ada separator, jadi kita bisa numpuk barang sampai ke atas ya. Nah, kita lihat bagian spare tires-nya atau ban cadangannya. Ini ban cadangannya teman-teman ukurannya yang mini ya, ring 13. Tapi ini udah komplit dengan toolkitsnya, dongkrak dan kunci-kunci. Dan ini udah ada cover penutup spare tire-nya. Keren banget. Ini ada lampu nyalanya buat kalau misalnya kondisi malam kelihatan seperti itu. Oke, kurang lebih untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Kita tutup dulu. Wis, ganteng ya dari belakang. Dari depan aja cakep, belakang juga saya suka. Kita lanjut ke bagian interiornya seperti apa, fitur-fitur dan kenyamanan di dalamnya. Nah, sekarang saya udah di dalam kabin all new Kia Picanto. Nah, teman-teman, kesan pertama teman-teman lihat seperti apa dibanding Picanto yang lama. Ini jauh berbeda ya, jauh berubah dengan kondisi interior. Dashboardnya beda, setirnya beda, door trimnya, joknya, dan apalagi ya untuk cup holder, terus pokoknya semuanya ini berbeda banget ya teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk bagian interiornya. Yang pertama kita bahas bagian setirnya. Nah teman-teman, ini setirnya kalau yang dulu tuh dia emang masih semi jeruk, tapi ini udah lebih modern dengan two tone. Yang pertama tuh warna hitam didominasi, di bawahnya ada warna silver, dan di tengah ada lambang KIA. Di sebelah kanan kiri ini ada lambang klaksonnya juga. Ini belum ada switch controlnya ya, karena ini tipe yang paling generasi awal teman-teman. Nah, di bagian kanan kiri ini biasa fitur yang saya suka, dia ada wiper dan intermittent wiper. Nah, apa itu intermittent wiper teman-teman? Jadi si intermittent tuh dia kita bisa atur kecepatan wiper tuh bergeraknya bisa lambat, bisa cepat, ataupun yang sedang-sedang saja. Nah, seperti itu kayak lagu ya teman-teman. Nah, ini salah satu fitur yang saya suka karena kecepatan wiper kita bisa atur, jadi nggak terlalu cepat kayak kayak gimana gitu teman-teman. Oke, nah sebelah kanan ini biasa aja. Ini untuk bagian perlampuan ya, kita nyalain ke depan ke belakang, lampu jauh ini biasa. Dan setirnya ini udah bisa tilt steering ya. Kebetulan saya lagi megang handphone ini, saya agak berat, belum pernah dibuka kayaknya. Kita lanjut ke bagian speedometernya, kita sambil nyalain teman-teman. Ntar kuncinya mana ya, ini di saku saya nih ada. Nah, ini dia kuncinya, kita masukin. Nah, speedometernya seperti ini. Yang saya suka dia berubah total dari tampilan speedometernya. Yang asalnya tuh kelihatan ya belum modern lah, tapi masih enak kok yang Picanto Cosmo juga. Ini ada 3 bulatan, 3 bagian. Yang pertama tuh di sebelah kiri dia ada RPM dengan indikator yang tertera ya. Ada banyak lah, ada aki, oli, terus cek engine dan lain-lain. Di tengah ada kecepatan dengan MID-nya tuh kita bisa lihat diganti trip A, trip B. Ini ada sisa pemakaian bensin tuh berapa kilo lagi. Ada average-nya juga, dan di bawahnya ada jam. Oke teman-teman, itu untuk MID-nya. Aduh, ada eco-nya juga teman-teman. Eco ini on ya. Nah, sebelah kanan ya, ini udah ada indikator bensin dengan sensor rem parkir, dan di atas ini untuk tadi yang lihat-lihat MID-nya ya teman-teman. Oke, itu untuk bagian speedometer. Nah, lanjut ke bagian tengah dashboard. Di tengah dashboard ini bawaannya head unitnya masih single din, bawaannya Kenwood seperti ini. Di bawah ada storage buat penyimpanan, buat kartu seperti ini, HP bisa juga, dan bisa nyimpan barang-barang kecil lainnya. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya nih, yang saya suka bentuk kisi-kisi AC-nya itu unik ya. Yang pertama tuh bagian kanan dia bentukannya kotak, tapi yang sebelah kiri dia bentukannya segitiga seperti ini, kayak tanda panah gitu. Ini saya kurang tahu ya maksudnya apa, tapi ini unik aja nih, keren, saya suka nih. Dan kisi-kisi AC-nya ini normal. Di atas sudah ada tombol lampu hazard. Di bawah untuk pengaturan AC ini cukup lengkap, karena mobil Korea tuh pasti ada heaternya. Ini fitur yang saya suka juga teman-teman. Jadi kalau kita ke gunung kedinginan bisa pakai pemanasnya, ataupun kita lagi hujan-hujanan masuk mobil bisa dinyalain pemanasnya jadi hangat teman-teman. Cuma sayangnya ini masih ala-ala kompor gas ya, diputar. Cuma kompor gasnya juga lebih
elegan ya, nggak norak gitu. Ini keren ya. Ini level kipas, ini arah semburan, ini tombol AC, dan ini tombol rear defogger yang tadi belakang teman-teman. Oke, nah di bawah ini ada laci penyimpanan. Ini udah saya simpan payung juga, kita tutup. Dan di tengah ini bisa nyimpan barang-barang kecil juga, dan bisa pakai cup holder. Uniknya cup holdernya tuh kita tinggal pijit seperti ini teman-teman, langsung keluar. Ini keren ya, dua-duanya tuh lucu dan keren. Kita masukin lagi. Nah ini untuk cup holder. Di bawah ini ada power outlet 12 volt seperti ini. Dan ini transmisinya manual 5 percepatan. Ini rem tangan. Dan bagian joknya teman-teman, ini lagi-lagi sangat berubah dari Picanto yang sebelumnya. Ini warnanya hitam, ada jahitan-jahitan putih seperti ini, macam-macam kayak robotik gitulah. Ini cukup keren menurut saya. Dan saya cobain, ini si tempat duduknya lumayan empuk ya, nggak keras, dengan sandaran headrest yang cukup nyaman. Dan ini bisa di sliding ataupun di reclining seperti ini teman-teman. Nah gitu. Oke, jadi bisa diatur ya. Nah fitur yang saya suka lagi teman-teman, ini adalah kelengkapan dari power window-nya. Udah 4 pintu, bahkan udah auto up dan auto down. Ada mirror elektriknya, jadi kita atur spion tuh nggak usah manual, tinggal pakai mirrornya. Cuma sayangnya ini emang belum retract ya untuk tahun 2011-2012. Retracknya di tahun 2013. Ini ada door lock, ada door window, lock window maksud saya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan speakernya tuh yang dulu tuh asalnya di door trim, sekarang pindah ke bagian dashboard atas ya teman-teman. Nah sun visornya kita lihat, ini masih polosan, masih plastikan, apik nih teman-teman. Belum ada vanity mirror ya. Satu lagi kayaknya sama nih, sama, belum ada vanity mirror, tapi masih plastikan, apik. Ini untuk lampu baca nyala. Ini kaca kabin, ini udah dynamic view juga dipertahankan. Jadi kalau kita kena lampu tembak tuh bisa diklik seperti ini, jadi nggak silau teman-teman. Oke, kurang lebih untuk bagian interior depan seperti ini. Kita matiin dulu. Kita lanjut ke bagian belakang, seperti apa kenyamanannya. Nah, row kedua teman-teman, di row kedua ini kalau untuk ukuran saya nyetir ya, ini posisi saya tempat duduk tadi saya nyetir seperti ini, karena saya tingginya cuma 167, nggak tinggi-tinggi amat teman-teman. Jadi untuk legroomnya tuh cukup lumayan lega ya. Tapi kalau misalnya untuk tingginya 175 ke atas, mungkin dia agak mundur, jadi legroomnya mungkin agak-agak sempit. Tapi ini masih bisa nyaman lah. Cuma sayangnya kalau selonjoran banget tuh agak susah, karena untuk bagian bawahnya tuh kita nggak bisa masuk full ya si kaki kita ke dalam. Nah itu untuk bagian kenyamanan di legroom. Sedangkan di headroom teman-teman, ini di headroomnya cukup ya, masih ada space lah seperti ini, sekitar 1 jengkal ya, lebih itu mungkin ya. Dan untuk ukuran 167 cm ini sangat cukup banget. Kalau 175 atau 180 mungkin agak-agak mepet, tapi masih nyaman lah, masih bisa. Oke, untuk kursinya bahannya sama seperti bagian depan, ini cukup empuk dengan jahitan warna putih yang tadi saya jelasin. Dan yang saya suka ini udah ada headrest bagian belakangnya juga ya. Bentar, ini saya angkat ya. Nih, ini masih agak-agak keset ya, jarang diangkat kayaknya, jarang dipakai mobil rawatan teman-teman. Nah, ini yang saya suka, headrestnya udah ada dan bisa diatur. Kita posisi nyandar gini istirahat nyaman ya, cukup bisa untuk beristirahat. Kita tutup dulu. Oke, dan di sebelah kanan kiri ini udah ada hand grip untuk pegangan kalau misalnya si supir agak-agak Fast and Furious ngebut. Seperti itu. Ini di door trim dia bahannya sama, didominasi dengan hard plastik, ada power window, speakernya di bawah, dan ini ada cup holder 1 buah seperti itu. Oke teman-teman, untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Kita lanjut cobain test drive seperti apa kenyamanan si Kia Picanto ini. Nah teman-teman, ini saya udah di dalam kabin si all new Kia Picanto. Kita langsung test drive dan cobain bagaimana kenyamanan mobil ini teman-teman. Sekalian bahas tadi tentang mesinnya kelewat ya teman-teman. Oke, ini udah nyala mesinnya, kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sabuk dipakai ya. Nah teman-teman, si all new Kia Picanto ini dia mempunyai cc yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yang asalnya 1100 cc, ini sekarang jadi 1200 cc. Punten teman-teman, ini videonya agak goyang-goyang ya, karena ini dipegangi sama kameramen saya. Nah oke, untuk kaki-kaki dulu teman-teman, kaki-kaki dulu, karena di Jalan Puri Dago Antapani ini jalannya nggak bagus ya, banyak yang bergelombang seperti ini.
Dan kaki-kakinya sangat nyaman ya, jauh sama mobil kelasnya LCGC ini lebih nyaman dan lebih empuk. Apalagi old Kia Picanto sebelumnya juga udah lumayan empuk, tapi ini lebih empuk lagi teman-teman. Dan kabinnya ini beneran senyap ya teman-teman. Enaknya si all new Kia Picanto tuh ini beneran senyap, jadi nggak kedengeran suara-suara dari luar, suara mesin nggak terdengar, suara dari luar juga nggak terdengar. Jadi ini kesenyapannya tuh bagus, kaki-kaki bagus. Dan AC-nya jangan ditanya lah, kalau all new Kia Picanto tuh Picanto Korea AC-nya dijamin dingin, bahkan menggigil, sampai-sampai kadang-kadang saya kalau pakai tuh dimatiin, dinyalain ya teman-teman untuk AC. Nah, ngomongin visibilitas nih teman-teman, untuk bagian depan ini cukup nyaman juga, nggak jauh beda sama Picanto yang sebelumnya. Cuma ini lebih luas aja, lebih nyaman karena si garis pilar A-nya tuh sama kaca spion jendela tuh terlihat jelas ya teman-teman. Jadi enak banget gitu si visionernya tuh. Lalu untuk ukuran tinggi yang 165 atau 170-an itu masih sangat nyaman karena depan tuh masih kelihatan si kap mesinnya. Jadi kalau kita ngukur lagi berkendara tuh bisa banget. Cuma kalau yang di bawah 165 kayaknya harus pakai bantal ya. Jadi tuh harus gini baru kelihatan si kap mesinnya karena dashboardnya tuh tinggi banget teman-teman. Oke, kurang lebih untuk dash drive-nya seperti ini, karena spion juga udah mirror elektrik, transmisi juga ini manual 5 percepatan, enak ya teman-teman. Kita masuk gigi 3. Cuma sayangnya lagi-lagi si all new Kia Picanto tuh belum hilang ya ciri khas kekurangannya yang kuplingnya tuh emang agak keras ya. Jadi yang belum biasa tuh disangkanya ini kuplingnya habis, aus, atau kabelnya yang harus diganti. Tapi ternyata si kuplingnya tuh emang ciri khas Picanto tuh keras teman-teman. Nah, untuk tuasnya juga ini nggak terlalu smooth juga, nggak keras juga, jadi lumayan ya agak-agak sedikit alot lah teman-teman. Cuma untungnya si setirnya tuh udah EPS ya, electric power steering. Jadi kalau kita lagi parkir, lagi belok, lagi putar arah ini nyaman banget. Tapi kalau lagi keadaan maju seperti ini dia bantingannya tuh cukup nyaman ya, nggak terlalu dikit langsung ngebanting gitu, enggak ya kalau si Kia Picanto ini. Oke teman-teman, kurang lebih test drive kali ini seperti ini. Karena kameramen saya juga mau ada acara ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi atau review ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari mobil all new Kia Picanto, khususnya tahun 2011 sampai 2017, karena beda di 2017 dia udah ada spion retractor. Oke sobat EKTV, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like, tonton terus, bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam EKTV.